Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 hingga 16. Demikian bunyinya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita manusia, terang itu mempunyai satu peran yang begitu penting. Ya, bisa dibayangkan ketika kita harus beraktivitas tapi tidak ada cahaya. Mungkin di malam hari dan listrik padam, dan kita tidak dapat melakukan apa-apa ketika tidak ada cahaya. Sangat tidak nyaman, sangat mengganggu, dan mungkin kita akan merasa menderita. Nah saudara, demikianlah kita manusia begitu membutuhkan terang di dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan Yesus di dalam bagian ini memanggil kita, murid-muridnya, untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Tetapi bukan menjadi terang bagi dunia yang gelap secara fisik, melainkan secara spiritual. Kita dipanggil untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap karena dosa. Saudara, ini merupakan satu kebutuhan yang lebih besar lagi. Karena ketika manusia hidup dalam kegelapan spiritual, kegelapan rohani, maka mereka akan berjalan tanpa kejelasan, tanpa arah, sehingga seringkali manusia di dalam kegelapan seperti itu membuat keputusan-keputusan yang keliru yang dapat mencelakai hidupnya, membahayakan hidupnya. Sehingga jelaslah bahwa terang itu lebih dibutuhkan lagi di dalam satu keadaan yang gelap secara rohani. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap karena dosa itu. Saudara, untuk menjadi terang itu paling tidak kita bisa menyatakannya melalui dua cara. Yang pertama lewat perkataan kita. Saudara, melalui perkataan kita ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menjadi terang di tengah dunia ini. Kita menyampaikan tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Kristus, kasih Kristus di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan, keselamatan bagi mereka yang masih hidup dalam dosa. Maka itu menjadi terang bagi mereka yang masih belum mengalami anugerah Tuhan, belum mengalami terang yang dari Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang saya teringat seorang tetangga saya yang hidup di dalam kegelapan karena dia tidak kenal Tuhan dan belum kenal Tuhan, maka dia hidup dalam satu kecanduan alkohol. Bisa dibayangkan kehidupan dia tentu sangat-sangat menyedihkan. Ya, dia di kecanduan alkohol dan hidupnya dari pagi hingga malam hanya dipikirkan hanya minuman dan minuman, sehingga hidupnya rusak, keluarganya rusak. Tapi satu hari ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar tentang Yesus, kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan, hidupnya yang berdosa itu diubahkan oleh Tuhan. Dia mengenal terang itu, dia dimerdekakan dari kegelapan, dan dia berhidup di dalam terang dan dalam kasih Tuhan. Nah saudara, kita melihat bahwa ketika firman Tuhan kita sampaikan, kasih Tuhan itu kita sampaikan, kasih Kristus di atas kayu salib kita sampaikan, maka itu menjadi terang bagi mereka yang masih hidup dalam gelap, sehingga mereka mengalami terang itu dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Nah saudara, lewat perkataan itu kita bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran bagi mereka yang mungkin masih hidup di dalam kebingungan, mereka yang membutuhkan nasihat dan bimbingan. Ketika firman Tuhan ada dalam hati kita, pikiran kita, maka kita dimampukan untuk memberi nasihat, untuk memberi bimbingan bagi mereka yang membutuhkan nasihat dan bimbingan. Saudara, yang kedua, kita bisa juga menjadi terang melalui perbuatan kita, yaitu dengan memberikan teladan moral yang baik. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang berdosa di mana tidak mudah mencari seorang yang mempunyai teladan moral yang baik, yang hidup dengan benar, berintegritas yang baik. Nah, ketika anak Tuhan hidup dengan satu teladan moral yang baik, integritas yang baik, maka kita menjadi terang melalui perbuatan kita, melalui teladan moral kita. Dan saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di tengah dunia yang hidup di dalam kegelapan. Saudara, melalui perbuatan kita, kita dapat menjadi terang. Bukan saja melalui teladan moral kita, tapi juga terlebih lagi ketika kita berbagi kasih, menyatakan kasih itu dalam perbuatan kepada orang yang membutuhkan, dengan menolong mereka, dengan memperhatikan mereka, dengan menyediakan kebutuhan mereka sejauh yang kita bisa lakukan. Saudara, contoh yang konkret adalah orang Samaria yang baik hati itu. Bagaimana dia dengan tanpa memandang latar belakang yang berbeda dengan orang yang akan ditolongnya itu,
dia segera mengambil langkah untuk menolong orang yang dirampok itu, orang yang ada dalam kesusahan itu. Dia menyatakan kasih dalam perbuatan. Saudara, dengan demikian kita pun bisa juga menjadi terang melalui perbuatan baik kita yang menyatakan kasih dalam perbuatan kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, Yesus mengatakan, kamulah terang dunia. Saudara, Yesus mengharapkan supaya kita boleh memancarkan terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini melalui perkataan kita dan perbuatan kita. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita sungguh boleh menjadi terang di tengah dunia yang gelap ini, di tengah dunia yang membutuhkan terang Tuhan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.